Mereka seakan-akan tidak peduli uang ini dapat dari mana. Mereka akan percaya saja saat candlestick-nya dihadirkan di depan mereka. Dan semua terang benderang akan scam pada waktunya. Dan langsung akan tertarik karena mereka pada dasarnya orang tidak sabaran yang dirubah mindset-nya menjadi Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Investasi bodong akhirnya sesuai dengan mandat dari Pak Presiden Joko Widodo mulai diberantas dan dibongkar. Hal ini terjadi dengan dibekukannya banyak sekali MLM robot trading dan diusutnya skema dari binary option. Pernahkah kalian bertanya mengapa hal ini terjadi di masa pandemi ini, dan itu start dan semakin marak di tahun 2020 kemarin ini? Mari kita akan bongkar kenapa itu terjadi agar kita tahu kapan terjadi lagi dan kita akan bisa menghindarinya. Di sini yang belum insyaf, segeralah insyaf karena tidak ada cara untuk kaya dengan melakukan hal tersebut. Kita akan belajar dari kartu-kartu saya, dan yang pertama kita harus tahu bagaimana hal ini bisa membuat banyak orang menderita dan dari mana sejarahnya. Hal ini dimulai dari sebuah skema money game yang dinamakan dari nama si penemunya, yaitu skema Ponzi. Diambil dari nama Charles Ponzi, orang yang mempopulerkan hal ini di tahun 1920 di Amerika Serikat. Charles Ponzi ini adalah imigran Italia yang terus kemudian hijrah ke Amerika dan mendapatkan keuntungan dengan menipu banyak sekali orang untuk menitipkan dana kepadanya, yang pada kenyataannya dana tersebut tidak diputar di investasi yang dia katakan, melainkan dana tersebut dibagikan kepada member yang sudah terlebih dahulu join dan beberapa diambil untuk kepentingannya pribadi. Untuk mengerti tentang money game ini tadi, kita harus mengerti tentang Charles Ponzi yang lahir pada tahun 1880. Charles Ponzi di sini lahir pada sebuah keluarga yang sangat kaya, tapi sayangnya saat dia lahir keluarga ini jatuh miskin. Dan saat dia lahir, ibunya selalu membisikkan sebuah kalimat dan kata-kata bahwa Ponzi ini adalah anak yang suatu saat kelak akan bisa merubah nasib keluarganya. Yang pada kenyataannya hingga kedua orang tuanya meninggal, mereka tidak kunjung kaya kembali. Tapi sayang, mindset ini diartikan salah oleh Charles Ponzi. Dan inilah yang menjadi bibit dari penipuan yang terjadi hingga 100 tahun kemudian di masa sekarang ini. Hal ini terjadi jika kita memiliki mindset yang sama dengan Charles Ponzi ini tadi. Melihat masa depan sebagai sesuatu yang bisa digamblingkan dan selalu memiliki mindset untuk mencari jalan pintas. Betul sekali, selalu mencari jalan pintas. Biasanya orang-orang seperti ini akan sangat tertrigger dengan kata-kata mudah, cepat, singkat, dan langsung akan tertarik karena mereka pada dasarnya orang tidak sabaran yang dirubah mindsetnya menjadi selalu ingin mencurangi apa yang ada di depan mereka. Mereka biasanya berpikir seperti ini karena mereka merasa hidup itu mencurangi mereka. Sehingga it's okay untuk mencurangi orang lain dan menyamakan kedudukan. Toh nanti jika saya sudah kaya, saya akan bisa melakukan hal baik yang lainnya. Coba di sini siapa yang merasa seperti itu? Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya, dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja, dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Tapi tentu saja hal itu bukanlah hal yang utama. Tapi memang di kala itu, di tahun 1920, di mana Perang Dunia Pertama menuju ke akhirnya, banyak orang-orang yang mulai melihat peluang yang baru. Saat peperangan, semua orang tidak bisa kemana-mana. Mereka terkurung di rumah atau mereka tidak bisa melakukan bisnis mereka. Bahkan beberapa negara harus hancur dan membangun dari nol lagi. Nah, saat Perang Dunia ini selesai, semua orang memiliki harapan yang luar biasa agar mereka bisa starting something new, memulai semuanya dari piring kosong, dan siapa tahu kita akan mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang-orang kaya yang sebelumnya hanya ada berdasarkan keturunan dan silsilah
bangsawan dari para pendahulunya. Nah, bukankah ini sama persis saat dimana corona dan pandemi ini terjadi? Dan saat orang berharap ini selesai, mereka berharap akan bisa mendapatkan kekayaan dengan cara cepat. Waktu singkat yang akan membuat mereka ini sama-sama kaya dengan orang-orang yang memang sudah terlahir kaya dari orang tuanya. Dan hal ini terjadi karena depresi yang muncul di tahun tersebut membuat orang bertanya-tanya bagaimanakah masa depan ini nanti akan kita lewati, dan terus kemudian mereka merasa bahwa ya sudah, kita lakukan sesuatu untuk terakhir kali di hidup ini, siapa tahu berhasil, kalau nggak berhasil ya sudah. Dan dengan kenekatan ini, banyak orang akhirnya mengikuti skema Ponzi, menjadi leader atau upline-nya, dan seakan-akan tidak mempedulikan konsekuensi yang ada. Tidak hanya dua hal itu saja, tetapi perkembangan teknologi, bagaimana ternyata terus kemudian setelah peperangan, produksi mobil, pesawat terbang mulai ditemukan dan bisa dinikmati oleh semua orang. Revolusi industri yang terjadi, dan hal ini menimbulkan sebuah mimpi bahwa teknologi ini bisa diakses oleh semua orang dan kita bisa mendapatkan setitik keuntungan agar bisa merasakan kehidupan seperti bangsawan yang ada di kelas atas sana. Maka narasinya akan selalu sama, dibalut dengan teknologi yang tidak akan pernah dimengerti oleh orang-orang yang tidak bisa sekolah ini, diperkenalkan kepada mereka dan terus kemudian diminta uangnya dan dijanjikan sebuah keuntungan pasti. Padahal mereka tidak pernah tahu uang itu akan diputar kemana. Persis sama kan dengan MLM robot trading yang kalian ikuti. Dan anehnya semua pengikutnya ini seperti dicokok hidungnya. Mereka seakan-akan tidak peduli uang ini dapat dari mana. Mereka akan percaya saja saat candlestick-nya dihadirkan di depan mereka. Dan saat perusahaannya tutup, terus kemudian aset mereka digantikan dengan sebuah teknologi yang mereka pun tidak tahu. Mereka menurut-nurut saja. Bagaimana mungkin uang yang kita tanamkan tidak bisa ditarik dan digantikan dengan cryptocurrency yang baru, yang bahkan kita tidak tahu apa underlying-nya. Tapi inilah sejatinya Ponzi, dan akan tetap begitu selama-lamanya, dan membuat orang yang sudah ikut di dalamnya ini merasa mungkin malu atau menyesal, tapi tidak ingin terlihat seperti itu. Dan alih-alih mereka ini insyaf, mereka mengajak orang lain untuk ikut malu bersamanya. Tapi faktor keempat ini adalah yang paling mempengaruhi faktor yang di atasnya, yaitu keinginan untuk terus menang dan rakus ingin mendapatkan lebih banyak lagi. Inilah yang membuat skema Ponzi ini terus-menerus akan ada. Dan spirit ingin pintas, merasa bahwa perkembangan teknologi akan bisa mereka cari keuntungan dari dalamnya, membuat mereka ini buta mata dan melakukan apapun dan menghalalkan caranya. Tapi seperti halnya skema Ponzi yang lain, ini hanyalah menunggu waktu dan semua terang benderang akan scam pada waktunya. Anggota yang baru ini tidak akan cukup banyak, cukup cepat dan cukup besar untuk menyediakan profit kepada para seniornya. Maka segitiga yang dibangun ini perlahan-lahan akan tergoyang, mulai jatuh satu demi satu dan terus kemudian runtuh. Maka scam dari Ponzi ini hanyalah satu hal yang pasti dari semua yang dijanjikan oleh bisnis ini. Maka jika memang teknologi ini lebih pesat daripada kehidupan kita, maka mungkin kita harus bersabar, atau jika tidak, kita harus ikut serta bersama dengan pemerintah menyuarakan hal seperti ini, mengajak orang-orang yang belum mengetahui untuk bisa menyadari bahaya dari skema Ponzi ini. Jika kalian ternyata memiliki pengalaman dan dirugikan oleh skema Ponzi, silakan tulis pengalaman kalian di bawah ini. Siapa tahu saya akan bisa memberikan sebuah solusi, dan saya akan buatkan sebuah konten untuk kalian semua yang berharap akan bisa terlepas dari jerat skema Ponzi ini. Untuk yang ingin berkonsultasi, silakan hubungi nomor di bawah. Semoga uang kalian bisa di-withdraw atau ditarik semuanya, dan jangan mau digantikan oleh hal yang lain. Ini bukanlah membeli sesuatu di warung, kembaliannya tidak ada, dan terus kemudian digantikan dengan sejumlah permen yang tidak equal value-nya. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.